kembali lagi bersama Langit Rinesti di Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Sobat TVUI, saya dan Anda yang mungkin setiap hari sudah bicara bahasa Indonesia, baik yang gaul maupun yang resmi, mungkin kita berpikir, udah bisa bahasa Indonesia, boleh lah ya ngajar rekan-rekan dari mancanegara tentang bahasa Indonesia. Tapi mungkin sebetulnya ada ketentuan dan juga hal-hal khusus yang harus kita terlebih dahulu dalami dan pelajari untuk bisa mengajar bahasa Indonesia kepada orang asing. Untuk itu, hari ini saya akan mengundang tamu spesial, pengajar dari BIPA, Lembaga Bahasa Indonesia di Universitas Indonesia di studio, yaitu Ibu Sri Handayani Yasa, atau mungkin akan lebih akrab saya panggil Ibu Yani. Ibu Yani? Di sini. Halo Bu Yani, makasih banget sudah datang ke ngopi. Silakan duduk. Sebenarnya Ibu Hani. Hani, Handayani, tapi Ibu Hani ya? Iya. Ibu Hani, oke. Memang agak sedikit beda dengan nama lengkap. Oke ya, oke. Jadi aku akan manggil Ibu Hani ya. Oke, Ibu Hani. Baik Ibu Hani, sebagai pengajar, sudah berapa lama mengajar di Saya BIPA? sudah mengajar di program BIPA sejak tahun 2009. Wow, sudah cukup lama berarti Bu? Iya, cukup lama, tapi tidak selama dibandingkan dengan dosen-dosen senior lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, program BIPA ini sudah ada sejak tahun 1970. Iya. Jadi sudah sudah ada cukup banyak dosen yang berpengalaman di program itu. Oke. Kan sebagai pengajar di BIPA, mengajar bahasa Indonesia kepada siswa dengan seperti tadi ada berbagai macam latar belakang ya, yang harus disiapkan atau yang mungkin kompetensi-kompetensi yang harus didapatkan sebelum mengajar itu apa aja? Yang pasti harus punya pengetahuan bahasa Indonesia yang luas dan tidak hanya tentang bahasanya tapi juga budayanya. Oke. Karena mengajar bahasa itu tidak akan pernah lepas dari mengajar budaya. Oh begitu. Iya. Rata-rata sih pengajar BIPA itu semua sudah punya pengetahuan bahasa dengan mengikuti studi lanjut di bidang linguistik atau di bidang pengajaran. Oh begitu. Berarti ada sertifikasi khusus atau apa sih namanya, semacam kredensial khusus gitu kah untuk mengajar di BIPA? Untuk dari Badan Bahasa sendiri ada, tapi kalau untuk di program BIPA sendiri itu belum menjadi syarat yang khusus karena beberapa dosen muda juga merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan mereka selanjutnya mengikuti pelatihan pengajaran dan juga magang. Oh. Ya, mereka harus magang juga. Iya, karena mungkin sudah punya pengetahuan tentang bahasanya, sudah tahu teori pengajarannya, tapi praktik di kelasnya itu bagaimana? Nah, itu yang sulit. Oh, jadi begitu. biasanya mereka akan magang sekitar 1 sampai 2 semester. Wah, di mana itu magangnya? Di kelas, di program kelas? BIPA. Oh, begitu. Jadi belajar ngajar gitu ya? Iya, hanya duduk, melihat interaksi antara dosen dan mahasiswa, melihat bagaimana menerapkan rencana pengajaran, mengembangkan materi di kelas, mempelajari semuanya dari observasi. Oh gitu. Oke, ternyata nggak cuma mahasiswa ya yang magang. Ternyata para pengajar untuk BIPA juga harus magang, rekan-rekan semangat. Oh begitu. Jadi sekarang kalau kita belajar nih, misalnya orang Indonesia belajar bahasa Inggris kan paling nggak harus mempelajari 4 kemampuan kan, ada reading, listening, ya itu dan itu. Kalau untuk bahasa Indonesia ada nggak yang seperti itu? Ya, di program BIPA sendiri programnya merupakan program yang intensif. Oke. Jadi pengajaran itu dibagi berdasarkan 4 kemahiran dan 1 penunjang yaitu tata bahasa. Oke. Jadi setiap hari itu selalu ada kelas yang berbeda. Biasanya dimulai dari kelas berbicara, lalu menyimak, membaca, menulis tata bahasa, dan juga kuliah-kuliah penunjang lainnya, kosakata, budaya, bahasa Indonesia non-formal, apalagi ya. Masih ada banyak, menyimak video juga. Gitu. Dan presentasi. Ada presentasinya juga. Menarik sekali. Kalau dari pandangan Ibu Hani sebagai pengajar, dari semua hal itu, yang paling susah yang mana? Paling sulit mengajar? Iya. Ya tadi juga seperti yang dikatakan oleh teman-teman
mahasiswa BIPA bahwa mereka sulit sekali belajar tata bahasa. Bagi kami para dosen juga sulit sekali mengajar tata bahasa. Oh gitu. Iya. Both ways gitu ya. Iya. Oke, ngajarnya susah, belajarnya susah. Menarik sobat Karena TVUI. begini Mbak Langit, kadang kita mengajarkan tata bahasa, kita mengajarkan tata bahasa yang formal. Oke. Tapi jujur saja sebagai orang Indonesia sehari-hari di luar sana kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang cenderung Iya. non formal. Lampunya dimatiin dong, PR-nya dikumpulin seperti itu. Tapi itu tidak digunakan dalam kelas tata bahasa yang formal. Dan banyak kesempatan mahasiswa bertanya, kenapa apa yang kami pelajari di kelas ini berbeda dengan yang di luar sana? Dan dosen harus bisa menjelaskan itu. Itu penjelasannya apa ya? Itu yang sulit. Susah ya untuk menjelaskan. Iya. Biasanya kami menerangkan seperti ini, kalau mereka belajar bahasa Indonesia yang formal, mereka akan lebih mudah untuk mempelajari variasi-variasi bahasa Indonesia lainnya. Bahasa Indonesia sehari-hari di Jakarta dengan bahasa Indonesia sehari-hari di Jawa Tengah, di kota-kota lain pasti berbeda. Tapi bahasa Indonesia formal itu satu, diajarkan di seluruh sekolah di Indonesia. Jadi kalau Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia yang formal, Anda bisa berbahasa Indonesia di mana saja di Indonesia. Ah, begitu. Biasanya setelah mendapatkan penjelasan itu mereka, oke, saya akan coba belajar bahasa. Jadi sudah bisa dimaklumi gitu Iya. ya. Oke, baiklah. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu Hani sempat bicarakan di depan bahwa belajar bahasa itu tidak cuma bahasa saja ya, tapi juga kebudayaan, mungkin Iya. literatur dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman di BIPA berarti tentang kebudayaannya, misalnya kebudayaan Indonesia yang dipelajari itu apa dan seperti apa? Kebudayaan di sini dalam arti luas ya, bukan hanya konten budaya. Memang untuk BIPA tingkat 3 yang tingkat akhir itu mereka diberikan konten budaya dalam kelas kebudayaan Indonesia 1 kali seminggu. Tapi untuk tingkat dasar, kebudayaan ini diajarkan dalam penggunaan bahasa. Kita tidak perlu berbicara tentang budaya khas Jawa, enggak seperti itu. Mungkin hanya seperti panggilan misalnya. Tadi mereka berkata juga bagaimana cara memanggil seseorang bapak, mas, mbak. Itu kan juga bagian dari budaya bagian Indonesia. dari budaya juga. Yang kalau mereka melihat di kamus mungkin mbak, mas itu berarti kakak laki-laki atau kakak perempuan, tapi juga bisa dipakai dalam situasi lain di restoran atau bertemu dengan orang baru yang usianya kira-kira sama. Nah, itu perlu diajarkan karena itu bagian budaya. Oh begitu. Kalau untuk budaya yang lebih tangible gitu, misalnya diperkenalkan main musik atau apa, itu ada juga seperti Ada. itu? Selain kelas reguler yang dari pagi jam 9 sampai jam 12.30 itu, mahasiswa BIPA juga boleh mengikuti kelas ekstrakurikuler. Oke. Mereka boleh mengikuti kelas ekstrakurikuler membatik, bermain arumba, menari, gamelan. Wah. Dan biasanya di akhir program kami mempunyai acara penutupan program dan biasanya mereka akan tampil di sana. Oke. Seru banget ya, itu berarti semacam festival gitu atau bentuknya? Hanya seperti seremoni Seremoni saja. gitu. Menarik banget. Itu terbuka untuk umum atau? Sampai saat ini sih hanya untuk mahasiswa Untuk BIPA dan mahasiswa, ya. beberapa undangan saja. Oh ya, siapa tahu mungkin lain Oh, kali mau pasti nonton TVUI gitu. nanti akan diundang. Oke, kalau gitu mungkin untuk Ibu Hani sendiri, sudah sekian tahun mengajar bahasa Indonesia di BIPA. Pengalaman paling apa ya, paling cetar mungkin ya. Apa ya yang Bahkan paling bukan cetar? bahasa formal ya, paling Iya. cetar. Apa sih paling cetar ya? Apa ya? Karena kelas kami bukan kelas homogen, jadi di kelas kami ada beberapa orang asing dari beberapa negara. Mereka datang dengan satu tujuan untuk belajar bahasa Indonesia, tapi mereka juga datang dengan latar belakang berbeda, latar belakang budaya berbeda, latar belakang pekerjaan berbeda, pendidikan juga berbeda. Nah, kadang perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkannya itu jadi cetar-cetar. Iya, cetar-cetar atau bzz gitu ya Nah, mungkin ya. gitu. Nah, di situ juga itulah mengapa sebelum mengajar calon dosen itu harus magang dulu karena mereka juga harus melihat bagaimana mengatasi hal-hal tersebut di kelas. Oh begitu ya. Jadi memang akan selalu ada hal-hal semacam itu, tapi
Tinggal gimana pengajarnya Iya. mengatasinya berarti. Benar. Oke, seru sekali. Kalau begitu kan mereka rekan-rekan yang belajar di BIPA nanti BIPA 3 selesai gitu ya Iya. setahun. Kalau dari Bu Hani sendiri ada semacam apa ya harapan mungkin ya kira-kira setelah lulus rekan-rekan ini bisa berkontribusi apa khususnya untuk BIPA atau untuk UI dan luasnya untuk Indonesia tentunya. Banyak sekali harapannya karena melihat tren yang sekarang bahwa jumlah peserta BIPA itu selalu meningkat. Kita bisa sadar bahwa ternyata bahasa Indonesia itu masih menjadi tuan rumah di negara kita. Ya kan, mereka datang ke Indonesia walaupun mereka sebagai orang asing, tapi mereka tidak berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia. Walaupun kita tahu mungkin sebagian orang Indonesia bisa berbahasa Inggris, tapi mereka berusaha dengan keras untuk belajar bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi, bisa juga bermasyarakat di Indonesia gitu ya. Ya, jadi harapannya ya semoga semangat mereka itu juga menular ke orang-orang Indonesia di sini, bahwa mereka saja jauh-jauh datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Kan bagaimana dengan orang Indonesia? Mbak Langit? Iya, itu betul sekali Sobat TWI. Jadi orang yang di luar saja tuh jauh-jauh ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Kita gimana gitu kan ya? Iya. Terakhir, tips dan trik mungkin untuk sobat-sobat TVUI yang juga bukan warga negara Indonesia yang saat ini, yang nanti mungkin menyaksikan ngopi gitu. Ada nggak sih saran atau tips trik itu tadi untuk belajar bahasa Indonesia, untuk memfasihkan dan melancarkan? Memfasihkan bahasa Indonesia. Saya selalu mengingatkan mahasiswa di kelas bahwa belajar bahasa itu tidak hanya mengingat arti kata atau mengingat susunan kata dalam tata bahasa atau hanya mengingat cara menggunakannya, tapi juga harus benar-benar mempraktikkannya di dalam sehari-hari. Jadi kalau hanya tadi mungkin ada yang cerita saya membaca kamus, lalu saya membaca kata-kata buku saja, tapi ketika harus berbicara dengan orang Indonesia itu yang sulit. Jadi saran saya, tips saya ya kalau ingin fasih berbahasa Indonesia ya berbicaralah bahasa Indonesia, gunakanlah, dengarkanlah banyak bahasa Indonesia, menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, terima kasih sekali Bu Hani sudah sama-sama. datang dan sudah menjelaskan banyak tentang pengalaman Ibu Hani dan juga memberikan tips dan trik bagi rekan-rekan di UI terutama dan untuk siapapun yang menonton ngopi pada hari ini. Jadi Sobat TVUI, seperti yang sudah kita bicarakan pada hari ini, bahwa dengan meluasnya jaringan global, perkembangan zaman, bahasa Indonesia tidak hanya lagi menjadi milik kita, tapi juga sudah diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Jadi kita harus bangga bahwa bahasa kita, bahasa Indonesia juga digunakan di negara lain dan oleh orang-orang lain. Kita harus bangga terhadap itu. Dan juga jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan bahasa Indonesia dimanapun kalian berada. Tetap saksikan Ngopi Ngobrol Pakai Isu di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi.